Tidak semua kaum Nabi Lut yang mendustakan itu terkena hasibah. Dzalika najzi man syakar. Kami berikan kebebasan bukan kepada yang kuat ototnya, tapi yang syakar, yang terbuka jiwanya. Fungsikan semua yang diberi Tuhan itu sesuai kemauan Tuhan. Begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, anak-anak sekalian. Kalau tadi ada kuis, saya juga buat kuis. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Betul, Bu? Saya kasih hadiah. Nanti sebelum saya pulang, datangi saya ke parkiran, saya kasih hadiah. Tapi kalau nggak bisa jawab, bayar limpul. Setuju? Oke? Kuisnya, siapa penulis tafsir Mafatihul Ghaib? Nggak ada, Bu? Ayo. Siapa penulis tafsir Mafatihul Ghaib? Sengaja dibuat ustadz itu susah, biar tak keluar duitnya. Lahir tak dapat, iya kan? Nanti coba di browsing. Siapa itu namanya? Mafatihul Ghaib artinya kunci-kunci rahasia. Nama penulisnya, ini gugur pertanyaannya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mana tahu tahun depan saya tanya, ingat-ingatlah dari sekarang. Itu kalau kita masih hidup di bulan Ramadan yang akan datang. Kalau sudah meninggal, jangan pula datang dari kubur. Ustaz, saya mau jawab pertanyaan yang tahun lalu atau sering. Jangan-jangan ustaznya pun tak ada lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya mau menguji memori sebenarnya, ingatan kita. Sekitar seminggu yang lalu, salah satu tujuan puasa itu menjadikan manusia yang bersyukur. Gitu ya Bapak Ibu, iya kan? Di situ saya jelaskan ada 6 yang harus disyukuri manusia. Dan baru dijelaskan 2. Kita coba lanjutkan malam ini, mana tahu selesai 1 atau 2 lah paling banyak. Mudah-mudahan bisa diingat nanti. Dulu Bapak Ibu, tadi MC kita cerita Nabi, saya cerita dulu, tapi dari perspektif Al-Quran. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, atau boleh jadi lebih atau boleh kurang. Karena kalau kita belajar tafsir, kalau disebut ayat-ayat yang menjelaskan tentang masa, itu bisa terjadi perbedaan pendapat. Karena penetapan tanggal di zaman dulu tidak seperti sekarang. Tidak seakurat sekarang. Apa yang terjadi? Kata Al-Quran begitu. Kadzabat qaumu Lutin bin nuzur. Kata Al-Quran. Dulu renung-renungkan wahai Muhammad, pernah suatu ketika kaum Nabi Lut, mereka itu kadzabat bin nuzur. Mereka itu mendustakan peringatan yang diberikan oleh Lut. Kemudian kata Al-Quran, Inna arsalna alaihim hasiba. Karena mereka tidak mau diberi peringatan, kami kirim kepada mereka hasiba. Hasiba itu maknanya dalam, saya jelaskan singkat saja. Angin yang membawa batu. Apa bahasa Indonesianya? Mungkin tak ada Pak ya, nanti dia agak-agak aja lah. Hasiba artinya angin yang membawa batu. Begitu dijelaskan ahli-ahli tafsir. Tapi tidak semua kaum Nabi Lut yang mendustakan itu terkena hasibah. Dia sebut illa ala Lut. Kaumnya itu kena kecuali ala Lut, kecuali istri keluarga Lut. Tidak kena keluarganya.
Kenapa itu? Nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar. Nah, itu jawabannya. Tidak kami kenakan keluarga Lut itu sebagai nikmat dari kami, kadzalika najzi man syakar. Seperti itulah kami beri balasan kepada orang yang bersyukur. Saya tanya sekarang. Hasibah itu musibah yang mengerikan. Angin membawa batu. Iya, ngeri ya Pak? Beterbangan batu itu. Dulu waktu aktif di Musabakoh, saya ditanya itu sama Dewan Hakim. Itu batunya kecil atau besar katanya? Jawabannya ada dua. Bisa kecil, bisa besar. Bayangkan itu. Terbang dia di bawah angin, bisa menimpa manusia. Tapi walaupun hukuman itu keras, tegas, batu yang terbang ada yang tidak kena. Siapa itu? Yang punya tank? Bukan. Yang punya alat tempur canggih? Bukan. Yang punya kekuasaan? Bukan. Yang punya bom? Bukan. Kadzalika najzi man syakar, yang bersyukur. Jaib. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Gara-gara bersyukur tidak kena siksaan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita uji. 4 tahun yang lalu, kalau percaya kita ya, mungkin ada yang nggak percaya, kita ditimpa COVID-19. Bagi yang percaya ini, kecil, bahkan mungkin tidak nampak. Saya tanya, bisa dilawan pakai rudal? COVID-19, rudal lah orang itu. Bertambah masalah. Bisa dilawan pakai senjata AK-47. Ditembak itu COVID-19, bisa? Tidak bisa. Semakin gaib sesuatu, semakin kuat dalam kehidupan manusia. Tapi manusia sering lupa, itu problemnya. Justru belum pernah saya lihat benda yang paling kuat menerbangkan benda yang berat kecuali angin. Angin tidak nampak. Ada yang bisa nangkap angin di sini? Dibawanya ke rumahnya. Tidak nampak tapi kuat. Ngeri kan hidup ini. Tapi kita selalu menduga bahwa yang kuat kekar nampak itu, itulah kekuatan. Keliru dalam pandangan Al-Quran. Kadzalika najzi man syakar. Kami berikan kebebasan bukan kepada yang kuat ototnya, tapi yang syakar, yang terbuka jiwanya. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Mudah memahaminya. Nabi mengatakan, jadilah lebih dermawan di bulan Ramadan. Saya tidak akan ulas itu lagi. Tapi beberapa hadis Nabi menyebutkan salah satu fungsi dari sedekah itu bisa menghindarkan azab yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalau begitu, syakar yang bersyukur itu tadi terhindar dia dari azab. Bagaimana caranya Ustaz bersyukur itu? Mudah. Fungsikan semua yang diberi Tuhan itu sesuai kemauan Tuhan. Begitu saja. Amanlah itu. Pikiran itu jangan dibuat belok-belok. Aman. Jangan sembah sesuatu yang kamu buat keliru. Masa udah buat kamu sembah? Kan ajaib itu. Tidak syakar. Jadi kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, fungsikan yang diberi Tuhan ini, insya Allah selamat dari siksa. Insya Allah selamat. Ustaz, saya sudah gunakan, tetap kena, tetap dapat azab. Tidak apa-apa. Kita ini abadun, alat Tuhan yang bisa disiksanya kita untuk mendidik orang lain. Tapi dalam bahasa Al-Quran, setiap manusia yang dikorbankan menjadi pelajaran bagi orang lain disebut dengan istilah syahid. Saya tidak baca ayatnya, macam-macam yang menjelaskan itu. Jadi kalau begitu, puasa ini
harus menjadikan kita orang yang bersyukur. Bisa rupanya Ustadz, kalau saya banyak sedekah, banyak infak, terhapus takdir Tuhan yang aturannya hari ini saya tabrakan diganti Tuhan. Bisa. Mana dalilnya? Nah, sekarang kan gitu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Begitu kan? Ada dalilnya. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Tuhan bisa menghapus takdir yang telah ditetapkannya karena kamu bersyukur. Dan bisa juga menghapus takdir buruk yang sudah ditetapkannya karena kamu bersyukur. Bisa juga menetapkan takdir yang baik karena kamu bersyukur. Dan bisa membuat takdir baru yang lebih buruk karena kamu kufur. Oleh sebab itu, nikmatan min indina kadzalika najzi man syakar. Syukur, Pak. Itu satu. Dengan bersyukur, siksa Tuhan bisa lari dari kita. Jangan dihitung-hitung secara matematis. Tadi aku udah bersyukur, pas di jalan ini ditabrak kereta. Tunggu dulu, enggak begitu menghitungnya. Ini sedikit-sedikit matematika. Tuhan itu bukan matematik. Dia menguasai alam raya ini, sekian faktornya itu, dia kait-kaitkan satu persatu dan kita nggak ngerti itu. Itulah dia Tuhan Allamul Ghuyub, mengetahui segala yang gaib. Satu, Bapak Ibu. Jadi syukur kita dihindarkan dari siksa. Itu satu. Yang kedua, kalau masih ada waktu, syukur terhadap siklus bumi. Ini lebih penting lagi sebenarnya. Nanti kata Al-Quran boleh dicek begini. Yukawwirul laila wan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma, kata Al-Quran. Satu. Yang kedua, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Dua. Ada lagi. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Tidak usah diterjemahkan lagi. Tidak bisa lihat itu. Udah sering ceramah, iya kan Bapak Ibu sekalian kan? Tiga di situ yang harus diperhatikan itu. Kalau kita betul-betul urus yang tiga ini, nanti di ujungnya itu kata Al-Quran, bersyukur. Satu, sakhkhara syamsa wal qamar. Dia tundukkan matahari dan bulan itu sehingga peredarannya teratur. Bayangkan kalau tidak diaturnya itu, matahari dan bulan bisa tabrakan, mati kita semua. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu telah digulung. Ini jarang kita perhatikan. Karena sibuk jemur pakaian tiap hari. Lupa kita yang begini-gini. Padahal ada matahari di situ. Satu, fenomena alam. Yang kedua, dia ciptakan kamu dari diri yang satu dan penciptaanmu ajaib. Ajaib Pak diri kita ini. Jangankan menciptakan orang, belum ada orang terpintar di dunia yang bisa buat sayap nyamuk. Sayapnya aja, tidak usah nyamuknya dulu. Apalagi buat kita ini, siapa yang bisa? Perhatikan itu dirimu, wahai manusia. Yang ketiga, dia turunkan bagimu hewan dari langit. Maksudnya Pak, jangan dipahami turunan dari sana lembu ya, bukan itu. Kalau ada waktu saya jelaskan apa maksudnya itu. Itu sastra Al-Quran itu. Berarti ada tiga. Ada alam raya, ada manusia, ada hewan. Yang tiga-tiga ini, inilah yang harus sering kita pikirkan hakikatnya, supaya kita paham hakikat kehidupan ini. Kalau enggak, keliru kita. Di ujungnya itu, dia sebut begini. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu fungsikan yang tiga itu tadi, alam raya, dirimu, dan juga hewan itu, yashkuru lakum, Tuhan itu bersyukur dan ridho kepadamu. Nah, begitu Pak ya. Jadi mari kita syukuri ini pemberian Tuhan. Yang pertama tadi, jangan kena siksa kita karena jarang bersyukur. Jangan kait-kaitkan bahwa kekuatan itu bisa diselesaikan dengan kekuatan baru. Tidak begitu hidup ini. Tidak matematis dia. Kemudian yang kedua, perhatikan tiga hal pokok itu. Karena kalau betul-betul kita renungkan yang tiga ini,
kita mengerti hakikat kehidupan ini. Kalau tidak, keliru kita. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Kalau tidak, boleh ditonton. Tadi disebut MC-nya ada YouTube. Selalu saya share. Ustaz Muklis mungkin yang nerima itu. Mohon di-share supaya bisa dimengerti. Saya sengaja buat berat malam ini karena ini malam terakhir saya ceramah di sini. Kalau Ustaz Muklis undang sekali lagi, saya buat lebih berat lagi nanti. Artinya itu apa? Supaya meningkat ilmu itu. Jangan itu saja. Yang penting Bapak Ibu masih mau datang ke masjid ini. Itu dulu. Masih mau berjuang. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian saya ucapkan ini. Mohon maaf lahir dan batin. Bid'ah itu Ustaz. Tunggu dulu lah. Tunggu dulu. Nanti dulu yang begitu-begitu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.